حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini setelah melaksanakan sholat zuhur dengan mimbar zuhur yang insya Allah kita akan melanjutkan seputar motivasi Al-Quran, yang mana subtema yang akan kita bahas dalam kesempatan ini berkaitan dengan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Usia kita ini tanpa terasa semakin mendekati kampung akhirat. Semakin tua kita semakin meninggalkan dunia ini, maka kesibukan kita juga harus kita pilih mana yang harus diprioritaskan, apa yang harus dikedepankan. Nah, salah satu yang harus diprioritaskan adalah semakin kita ini akan meninggalkan dunia ini, seharusnya kita harus semakin menyibukkan diri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini pada hakikatnya, kalau kita bisa bermuahadah dengan Al-Quran, dengan sendirinya akan membimbing kita menuju husnul khatimah. Orang yang punya kebiasaan membaca Al-Quran, semakin usianya bertambah, semakin ditambah rutinitas Al-Qurannya, orang ini pada hakikatnya sedang memperkuat dirinya untuk tetap berada di jalan husnul khatimah. Husnul khatimah adalah akhir yang baik dari kehidupan ini. Maka kalau bisa kita itu meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, Nabi SAW telah memberikan beberapa isyarat tentang hal ini. Di antara sabda beliau diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an." At-ta'ahud bisa bermakna biasakan, pembiasaan. Ada yang mengatakan al-muahadah di sini artinya istidkaruhu. Istidkaruhu bisa bermakna mempertahankan hafalannya, mempelajari maknanya, dan senantiasa memikirkannya. Ini makna al-mu'ahadah.
Kemudian di antara makna sabda Nabi SAW ini, ta'ahadu hadal Quran, adalah al-muwadhabah ala tilawatih. Al-muwadhabah artinya memiliki rutinitas dalam membaca Al-Quran. Beda al-muwadhabah dengan al-iksar min tilawatil Quran, beda. Orang banyak baca Al-Quran dan orang muwadhabah itu bedanya di mana? Kalau al-muwadhabah dia memiliki program di dalam membaca Al-Quran. Yuwadhibuhu, dia senantiasa konsekuen untuk melaksanakan program itu. Nah, kita harus punya ini. Jangan sampai sehari ini tidak ada program Al-Quran. Kita harus punya program ini. Jangan sampai setiap malam kita lewati tanpa ada program Al-Quran. Gak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya sangat tidak menyukai ketika sehari semalam terlewatkan tanpa membuka mushaf Al-Quran. Membuka mushaf, bukan membaca. Kalau membaca setiap surat kita baca. Ini artinya muwadhabah, dia memiliki kebiasaan yang mana kebiasaan ini senantiasa dia lakukan. Nah, kita dengan Al-Quran juga begitu. Nah, minimal langkah pertama harus punya Quran. Aib itu artinya sesuatu yang tidak pantas. Orang mengaku muslim, orang mengaku beriman kepada Al-Quran, tidak punya Al-Quran, tidak punya mushaf. Harus punya mushaf. Mushaf pribadi yang mana mushaf ini senantiasa dia jadikan tempat untuk membaca atau untuk melakukan introspeksi sampai di mana saya membaca Al-Quran saat ini. Nah, kesibukan-kesibukan seperti ini akan membawa kita kepada keberkahan hidup. Maka upayakan kita punya Al-Quran. Sekarang ini kita berada di musim teknologi, media, HP. Upayakan ada aplikasi Al-Quran di HP-nya. Minimal. Walaupun saya sering menyampaikan, saya sering menganjurkan, mushaf itu lebih afdol daripada membaca di layar digital itu. Membaca dari mushaf seperti ini lebih afdol. Dan juga lebih terasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus menyibukkan diri dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat yang tersisa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya keberadaannya di tengah-tengah kita untuk mengawal kita mengakhiri hidup ini dengan baik. Ada sebagian riwayat dari Ad-Dhahhak bin Muzahim, yaqulu, dia berkata, ma min ahadin ta'allama al-Quran, tidaklah dari seorang belajar Al-Quran, summa nasiyahu illa bidhanbin yuhdithu. Orang kalau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian dia tidak lagi membaca atau dia melupakan pelajaran itu pasti ada dosa yang dia lakukan. Kalau panjenengan pernah muwadhabah, pernah punya program Al-Quran, one day one juice misalkan, atau setiap pagi saya baca Quran ini, kemudian tidak membaca, pasti ada dosa yang sedang dia lakukan atau pernah dia lakukan. Artinya apa? Kenapa kita tidak bisa muwadhabah? Kenapa kita tidak bisa mempertahankan hafalan kita dengan baik? Pasti ada dosa yang kita lakukan, yang mana dosa ini sebenarnya akan menjauhkan kita dari Al-Quran. Nah, masing-masing kita ini dosanya berbeda. Masing-masing kita ini dosanya berbeda, kemaksiatannya berbeda, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, masing-masing kita seharusnya sadar diri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari satu keistiqomahan yang selama ini kita jalankan, maka renungi.
introspeksi diri, ada apa dengan saya? Kenapa hingga saat ini, hingga usia saat ini saya masih belum mampu istiqomah minimal membaca 1, 2, 3 lembar di setiap hari? Berdoa kepada Allah, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Setiap hari harus membaca Quran, setiap malam harus baca Quran, harus upayakan. Kecuali ada udzur syar'i, monggo silahkan. Dan orang apabila sudah memiliki kebiasaan kesibukan dengan Al-Quran, kemudian ada udzur syar'i yang tarik yang menimpa orang ini, maka Allah akan tetap mencatatnya sebagai orang yang istiqomah di atas ibadah yang selama ini dia istiqomahi. Itulah keutamaannya. Jadi andaikan kita mendapatkan udzur syar'i tapi kita sudah mengistiqomahi satu kegiatan Al-Quran, maka insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi selain kita memiliki Al-Quran, kemudian yang kedua harus memiliki waktu. Jangan waktu yang memiliki kita, kita harus memiliki waktu. Jangan mau diatur waktu, waktu harus kita atur. Kenapa kita kadang-kadang hanya bisa berangan-angan? Saya ingin membaca Al-Quran, tapi nggak jadi-jadi. Saya ingin setiap hari minimal membaca 2 juz setengah misalkan bagi yang hafal, atau membaca 5 juz untuk mempertahankan hafalan. Kenapa tidak bisa? Banyak faktor. Di antara tadi yang saya sebutkan adalah dosa, kemudian tidak istiqomah dalam menjalankan program yang sedang dia jalankan. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Biasanya orang-orang itu semangat sibuk dengan Quran itu di bulan Ramadan. Itu satu hal yang saya tidak bisa mengatakan salah, tapi salah program. Harusnya dari saat ini kita sudah membiasakan gitu loh. Tidak terasa bulan Rajab akan meninggalkan kita. Kemudian bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Ramadan mau mulai, ya nggak bisa. Bulan Ramadan itu harusnya menikmati. Makanya Abu Bakar Al-Balakh itu mengatakan, syahrul Rajab, syahrul zara. Ini dalam semua ibadah, nggak harus Quran. Tapi saya sekarang membicarakan dengan Quran. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam, ibaratkan. Wa syahrul Sya'ban, syahrul saqiz zara. Di bulan Sya'ban itu kita siram, kita perkuat. Nah, di bulan Ramadan, wa syahrul Ramadan, syahru hasadiz zara. Kita manen, kita menikmati. Bukan Ramadan masih baru mulai, ini hari pertama saya sudah 1 juz, hari kedua 1 juz. Enggak. Di bulan Ramadan itu kita menikmati apa yang sudah kita programkan. Makanya banyak dari ulama di bulan Sya'ban itu mereka sudah mengumpulkan keluarganya. Bahkan dari bulan Rajab. Nanti di bulan Ramadan setiap hari berapa yang akan dibaca, apa kegiatan Qur'annya. Quran, bukan kegiatan yang lain. Quran dulu diberi waktu oleh kita, baru nanti yang lain. Insya Allah apabila kita memperhatikan, menyibukkan diri dengan Quran ini, hidup ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu akan memberkahi kehidupan kita. Ta'ahadu hadal Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada dalam kekuasaannya, lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Quran itu hilangnya itu lebih cepat daripada asyaddu tafallutan, atau dalam satu riwayat tafassiyan atau zahaban, takhallusan. Di antara makna tafallut, tafallutan lebih cepat hilangnya dari unta yang diikat. Uqul itu jama' iqal, artinya al-hablul ladzi turbatu bihil ibil, artinya yang dibuat tali untuk unta itu. Nah, kalau sudah lepas tali ini, itu unta hilang. Quran lebih cepat dari itu. Nah, lepasnya Quran dari kita itu harus kita sadari. Kadang orang itu ditinggalkan Quran sudah jauh, nggak sadar dia, santai-santai saja. Ini artinya kita belum ada keakraban dengan Quran. Saya ulangi, kita ini harus bisa mengukur diri, sadar diri,
kapan Quran meninggalkan kita, kapan Quran menjauh, kapan mendekat itu. Coba kita renungkan kehidupan kita ini setiap hari ini. Harus begitu. Saya ini kok kayaknya semakin jauh dari Quran. Kita berusaha dekat. Nah, kalau kita tidak bisa begini, sulit kita untuk istiqomah dengan Al-Quran. Jadi kita dengan Quran punya hubungan. Ketika hubungan ini semakin renggan, kita ibaratkan kita punya teman akrab, semakin renggan kan terasa. Kenapa Quran tidak bisa kita perlakukan demikian? Harusnya ketika kita renggang dengan Quran, kita sadar. Kita sadar, ya Allah, apa yang menyebabkan saya tidak bisa istiqomah? Saya mau baca Quran. Iya, semua orang muslim, semua orang beriman ingin baca Quran. Tapi taufik kadang-kadang tidak mengiringi keinginannya. Sehingga hanya angan-angan, tidak pernah kesampaian. Nah, itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di samping kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, kita juga harus bisa merasakan kehadiran Al-Quran dalam setiap kehidupan kita. Insya Allah dengan demikian Allah akan membimbing kita senantiasa berada di jalan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian di antara hadis yang berkaitan dengan ini diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'an kama mathali sahibil ibil muaqqalah. Saya sampaikan tadi di antara maknanya, orang yang terbiasa dengan Al-Qur'an itu, orang yang sudah membiasakan dirinya dengan membaca Al-Qur'an itu seperti orang yang punya unta yang sedang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha, kalau dia mendatanginya, menjaganya, senantiasa memperhatikan ikatan itu jangan sampai lepas, maka dia bisa memegang unta itu. Wa in atlaqaha, kalau dia melepaskannya, dhahabat, maka unta itu akan pergi. Sama Quran demikian. Kalau kita berusaha untuk mengikatnya, dia tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kita sudah tidak lagi memikirkannya, tidak lagi menyibukkan diri dengannya, dia akan pergi meninggalkan kita. Artinya Quran itu ada bersama kita gitu. Ada bersama kita. Bahkan sebagian sahabat bisa merasakan kehadiran sakinah yang ada dalam Al-Quran itu. Seperti suatu ketika ada sahabat pagi-pagi matur ke Rasulullah, Rasulullah, saya melihat seperti awan mendekati saya. Ketika itu saya membaca suratul Kahfi, ditampakkan oleh Allah, dirupakan oleh Allah. Ini menunjukkan keistiqomahan dari orang ini dan kehusyuan ketika membacanya, serta ketulusan ketika dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita untuk Al-Quran ini, mendekatkan kita dengan Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kelak kita bisa melihat manfaat dari keakraban kita dengan hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.